Cuma kapannya, saya sih termasuk yang tidak yakin bahwa PD Perjuangan akan mengumumkan lebih awal dan lebih cepat. Karena? Misalnya di HUT PD Perjuangan kita sebagian orang berharap wah ini akan ada kejutan. Saya sih yakin tidak. Kalau kita lihat polanya, dari sisi polanya PD Perjuangan selama ini, yang kedua adalah partai besar, dan partai besar cenderung memang terakhir, beda dengan Partai Nasdem. Memang telat kalau misalnya belum cukup boarding passnya atau tiket partainya, sehingga lebih awal lebih bagus. Bagi PD Perjuangan saya kira akan main di ujung, nanti waktunya bisa jadi di last minute juga, jadi detik yang sangat menentukan, dan itu penting untuk mengatur ritme permainan, kata Bang Andreas nanti saya kira. Nah, kemudian Priska, menurut saya PD Perjuangan ini betul dia menentukan tendensi peta koalisi. Karena apa? Karena dua hal. Satu, secara kursi dia posisinya strategis. Ya. Karena memiliki tiket premium, tiket boarding pass, tanpa berkoalisi pun bisa maju. Sehingga ketika PD Perjuangan sudah menentukan tidak berkoalisi atau berkoalisi, lalu siapa yang didukung itu sangat menentukan. Yang kedua, ada figur kuat dari 3 nama tadi di survei Kompas maupun survei Poltreking di prolog Kompas TV tadi. Kita tidak tahu apakah sudah menguat atau tidak. Jadi dalam kacamata indikator nih melemah nih Anies ya. Karena itu kalau Anies lemah ya sudah, Ganjar sama Prabowo duel. Tapi kalau Anies nguat dia akan duet. Artinya yang paling penting adalah menghadang Anies, itu kan masalahnya. Tapi sekali lagi kita tanyakan apakah survei ini dibiayai oleh salah satu calon atau tidak, atau salah satu kekuatan atau tidak. Itu penting untuk kita mengecek kredibilitasnya, karena yang namanya konflik of interest kan pasti terjadi. Biasanya kan begitu survei itu, mana yang bisa diumumkan, mana yang tidak, dan lain sebagainya, itu pasti ada biasnya. Seandainya pendanaan berasal dari salah satu pasangan calon. Tapi kalau pendanaan truly independent, atau katakanlah begini, dia tidak punya kaitan-kaitan psikologis yang selama ini dengan pihak-pihak yang katakanlah memesan hasil survei misalnya, maka itu barangkali bisa kita harapkan. Tapi kalau misalnya terikat dengan pihak tertentu yang selalu menjadi pelanggan surveinya, itu barangkali sekecil apapun pasti ada pengaruhnya ketika melakukan survei, menyajikannya maupun menganalisisnya. Jadi adalah bias-biasnya ya. Kalau misalnya RH Refli Harun misalnya, saya tidak melakukan survei, tapi ketika menganalisis pasti ada biasnya. Ya, bias ke pasangan mana atau calon mana pasti ada, karena setiap orang pasti punya preferensi walaupun dia mengatakan netral dan independen. Nah, yang netral dan independen dalam pengertian dia tidak mendapatkan sumber dana saja, itu masih bisa bias, apalagi yang jelas-jelas sumber dananya berasal dari salah satu calon. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ini kami sudah membangun koalisi dengan PKB, dan pembicaraan terkait dengan cawapres Pak Prabowo tentu akan dibicarakan dengan PKB. Kalau kemudian ada bisa mengajak koalisi yang lebih besar, tentu itu adalah harapan Gerindra dan PKB. Jadi Pak Prabowo dan Gus Muhaimin itu berkomitmen memang ingin mengajak koalisi yang lebih besar. Artinya tadi di awal saya sebutkan kita ingin bangun Indonesia bersama-sama dengan kelompok yang besar, dengan yang punya visi dan misi yang sama, dengan membangun demokrasi kita di 2024 nanti lebih gembira. Jadi Mbak Caca, catatan yang perlu saya garis bawahi adalah Pak Prabowo adalah capres final bagi seluruh kader Gerindra, dan itu yang akan kita perjuangkan dan kita akan bicarakan dengan koalisinya. Tak mungkin Megawati pilih Ganjar, PDIP bakal lebih aman dorong Puan Maharani jadi wapresnya Prabowo. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, duet Prabowo Subianto dengan Puan Maharani di Pilpres 2024 bisa menjadi pilihan paling aman dan realistis bagi PDIP. Hal ini diungkap pakar politik Universitas Bengkulu Panji Suminar. Menurut saya lebih realistis apabila Puan didorong wapres dulu dengan Prabowo jadi presiden. Hal itu lebih aman untuk memuluskan Puan menjadi suksesornya Megawati dan memimpin PDIP, dan juga menguatkan elektabilitasnya untuk pemilu berikutnya, kata Panji Suminar di Bengkulu Senin 3 April. Panji mengatakan akan lebih aman Puan mewarisi PDIP jika dia berada di tampuk kekuasaan pemerintahan. Setidaknya pemilu nanti menjadi wakil presiden, karena kata Panji sosok yang memegang tampuk kekuasaan akan memiliki kekuatan dan sulit digoyahkan pula ketika memimpin partai politik.
Ketika PDIP mencalonkan sosok lain jadi presiden, maka saat Megawati menyudahi kepemimpinan di PDIP, ini akan lebih rentan peralihannya ke Puan Maharani karena ada sosok kuat, katakanlah ada sosok presiden yang diusung PDIP, kata dia. Alasan selanjutnya, Puan saat ini belum memiliki elektabilitas yang tinggi, sehingga lebih realistis kalau didorong menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024. Dan sekarang tinggal siapa capresnya. Saya rasa lebih realistis Prabowo karena memiliki elektabilitas tinggi dan juga PDIP akan memiliki koalisi besar kalau bersatu dengan Gerindra dibandingkan harus sendirian mengusung pasangan capres, ujarnya. Ketika PDIP mengambil langkah mengusung pasangan sendiri seperti Ganjar Prabowo, Puan Maharani, lanjut Panji Suminar, tentu hal tersebut malah merugikan sosok Puan sendiri sebagai terah Soekarno dan Megawati Soekarno Putri. Tidak logis rasanya Megawati memilih Ganjar dibandingkan Puan untuk pemilu 2024. Kalau dulu di 2 periode Megawati memilih Jokowi karena Puan dirasa belum siap, dan sekarang Puan sudah siap untuk dijadikan calon presiden dan kini pada masa menuju puncak karir politik Puan, kata dia. Panji menjelaskan Puan Maharani bisa kehilangan karir politiknya ketika tidak maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di pemilu 2024. Melihat rekam jejak belakang, presiden berkuasa 2 periode. Kalau Puan tidak jadi saat ini, maka dia harus menunggu 10 tahun. Ketika itu Puan sudah habis karirnya. Tapi kalau berpasangan dengan Prabowo, dia bisa menjadi suksesor Prabowo memimpin Indonesia di 2029, ujarnya. Dan juga menguatkan elektabilitasnya untuk pemilu berikutnya, kata Panji Suminar di Bengkulu Senin 3 April. Panji mengatakan akan lebih aman Puan mewarisi PDIP jika dia berada di tampuk kekuasaan pemerintahan. Setidaknya pemilu nanti menjadi wakil presiden, karena kata Panji sosok yang memegang tampuk kekuasaan akan memiliki kekuatan dan sulit digoyahkan pula ketika memimpin partai politik. Ketika PDIP mencalonkan sosok lain jadi presiden, maka saat Megawati menyudahi kepemimpinan di PDIP, ini akan lebih rentan peralihannya ke Puan Maharani karena ada sosok kuat, katakanlah ada sosok presiden yang diusung PDIP, kata dia, sehingga lebih realistis kalau didorong menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024. Dan sekarang tinggal siapa capresnya. Saya rasa lebih realistis Prabowo karena memiliki elektabilitas tinggi dan juga PDIP akan memiliki koalisi besar kalau bersatu dengan Gerindra dibandingkan harus sendirian mengusung pasangan capres, ujarnya.